Al-Fatihah ila Rasulina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baiti wa ashabi Rasulillah ajma'in. Thumma ila arwah jami' awliyaillah min masyarikil ard ila magharibiha. Thumma ila arwah jami' sada al-ba'lawi haitsu makan aina makan. Minhum al-imam Muhammad bin Ahmad al-Ghazali. Thumma ila arwah jami' syurrah bidayatul hidayah minhum Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Thumma ila mutaqaddimin fi hadzal masjid fi hadzal amakin al-mubarak minhum Al-Habib Idrus bin Hashim Al-Attas wa usulih wa furu'ih wa masyayikhatul mizatih wa ahlihi. Anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajati bil jannah wa anna Allah yaftah alaina fatul arifin. Allahumma ja'alna minal alimin amilin mukhlisin wa maqbulin wa mithal mana wa abauna wa rijaluna wa syuyukhuna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Babu adabu dukhulil khala. Fa idza qasadta baital ma'i li qada'il hajati faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra wa fil khuruji rijlakal yumna wa la tastashib syai'an alaihi ismullah ta'ala wa rasuluh wa la tadkhul hasir ar-ra'si wa la hafiyal qadamain wa qul inda dukhuli bismillah a'udzu billahi minar rijzi wan najis al-khabith al-mukhbith asy-syaitanir rajim wa 'indal khuruji ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anni ma yudhini wabqa fi ma yanfa'uni wa yanbaghi an tu'idda an-nubala qabla qada'il hajati wa an la tastanji bil ma'i fi mawdi qada'il hajati wa an tastabri'a min al-bawli bitanahnuhi wan nathri thalatha wa bi imra'il yaddi al-yusra ala asfalil ghadib wa in kunta fi sahra'i fab'ud an uyunin nadirin wastatir bi shay'in in wajadtahu wa la takshif 'auratak qabla intihai ila mawdi'il julus wa la tastakbir syamsa wa lal qamara wa la tastaqbilil qiblata wa la tastadbirha wa la tajlis fi mutahaddithin nas wa la tabul fil ma'ir rakid wa tahta syajaratil muthmirah wa la fil hajar wa la fil hajar wa la fil juhur wa la fil juhri wahdar al-arda as-salabah wa mahabbir rih ihtirazan min ar-rashash li qawlihi sallallahu alaihi wasallam inna 'amata 'ada bil qabri minhu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala. Masih di dalam pembahasan kitab Bidayatul Hidayah, kita sudah masuk dalam pembahasan kitab yang terakhir adalah mengenai adab bangun dari tidur, dan yang terakhir adalah adab ketika kita memakai busana atau pakaian. Yang terakhir sekali adalah tentang adab berpakaian. Situ satu paragraf atau beberapa baris sebelum tadi bab adab dukhulul khala, Al-Imam Ghazali menyatakan fa idza labista thiyabaka fanwi bihi imtithala amrillahi ta'ala fi satri auratik. Intinya sebelumnya sedikit kita evaluasi bahwa adab memakai pakaian, ya, yang pertama sekali niatkan itu untuk kita, ya, menjalankan perintah Allah, yaitu menutup
Karena menutup aurat itu perintah Allah. Menutup aurat perintah Allah. Niatkan itu dulu satu. Niatkan itu dulu satu. Yang kedua kata Imam Ghazali, wahdar an yakuna qasduka fi libasika mura'atal khalqi. Dan hati-hati jangan sampai engkau punya niat, engkau punya tujuan daripada busanamu apapun itu. Busana itu termasuk baju, celana, ikat pinggang, jam tangan, rida, imamah, itu semua busana ya. Kerudung, jilbab bagi yang perempuan, apalagi itu termasuk busana. Gesper, ikat pinggang, sendal, itu busana semua masuk. Wahdar an yakuna qasduka min libasika mura'atal khalqi fatakhsar. Hati-hati tujuanmu dari memakai busana daripada menarik perhatian orang doang. Biar dilihat orang enak, biar dilihat orang cakep, biar dilihat orang bagus. Nah, yang pertama, niatkan setiap kita pakai baju untuk nutup aurat, yaitu menuruti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hati-hati jangan sampai untuk sombong, untuk biar dilihat hebat, biar dilihat keren, rapih, bagus, harus mustahsan. Ya, diminta kita rapi, bukan berarti gembel-gembelan, bukan berarti compang-camping, bukan ya. Nggak diajarin seperti itu. Cuman ya jangan kita niatnya buat tujuan kita buat biar orang muji, biar orang tujuannya untuk karena Allah. Adapun busana seperti busana satu sama lain, kayak busananya pejabat dengan busananya aparat dengan busananya ulama, itu harus beda, harus membedakan. Kita sebagai aparat pakai baju aparat, betul. Kita baju pakai sebagai pejabat pakai baju pejabat yang benar, yang sopan. Sebagai ulama pakai baju ulama. Sebagai orang yang ahli ilmu pakai orang yang baju yang ahli ilmu. Jangan sebaliknya. Ulama pakai baju pejabat, pejabat pakai baju ulama, pakai busana di tempatnya. Anda di tempat ilmu, Anda di tempat majelis, Anda di tempat kebaikan, Anda seorang yang pernah belajar, pakai baju orang yang ahli ilmu. Betul. Contoh begini, ibarat masuk rumah sakit jiwa, pasien rumah sakit jiwa sama dokternya bajunya sama, kira-kira salah apa benar? Salah. Rumah sakit jiwa, kita masuk rumah sakit jiwa nih, pasien sama dokter bajunya sama, bingung nggak? Mana yang dokter, mana yang pasien, ini semuanya gila. Kan gitu. Gitu juga ulama, orang yang udah ahli ilmu, udah ngerti, diajarin. Ada libas-libasnya. Ya, bukan berarti harus ngerti juga, tahu diri. Oh, dirinya nih. Kenapa seperti itu? Untuk menghormati ilmu yang dibawa oleh si orang yang ahli ilmu. Itu hendaknya dia memakai busana-busana ilmu, busana-busana orang yang berilmu. Tapi harus tahu diri, jangan nggak berilmu terus. Jadi kita nggak boleh juga satu sisi kita menjelekan imamah, menjelekan rida. Ya, karena ini semua libasnya Rasulullah SAW, bukan libasnya orang Arab. Itu yang nggak mikirin libasnya Arab nggak ada Arab-Araban, nggak ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi jangan sampai, oleh karena itu jangan sampai kayak orang-orang dikit-dikit pakai, oh nih libasnya orang Arab, oh nih bajunya orang Arab, ini orang Arab. Bukan orang Arab, libasnya Rasulullah. Kita ngikutin apa yang Nabi Muhammad SAW. Bukan orang Arab. Gamis, libasnya orang Arab, libasnya Rasulullah niatnya. Pakai baju koko, pakai rapi, pakai peci. Ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jangan dikit-dikit otak itu pikir orang Arab. Pakai imamah, pakai imamah. Kalau emang ahli ilmu, silahkan. Kita nggak boleh nyinyirin orang yang pakai imamah, nggak boleh juga. Cuman tahu diri, jangan terus. Baru alif bata terus imamahnya kayak ban Vespa, ya imamahnya warna-warni kayak pelangi. Naudzubillah min dzalik.
Ya enggak, imamah yang mantep, imamah yang bagus, orang ahli ilmu silahkan, harus di seyogianya pakai imamah, pakai rida, pakai sorban, pakai gamis, pakai jubah, bagus itu nggak boleh nyinyirin mereka, tidak boleh, itu pakaian sunnah. Tapi yang pakai juga tahu diri, janganlah ya Allah. Apa kata Imam Abi Hanifah? Azzimu amaimakum, mantepin kau punya imamah. Kata Imam Abi Hanifah, azzimu amaimakum, kalau pakai imamah tuh yang mantep, yang sedep gitu, mantep. Wasi'u a'mamakum, akmamakum. Dahulu ulama-ulama tuh kepakaiannya tuh imamahnya mantep, terus dia punya lengan nih, lubang apa nih, lengan baju ya, emang lebar-lebar gitu. Wasi'u akmamakum li'alla yastakhifin nas bil ilm, kata Imam Abi Hanifah. Jangan sampai orang-orang ngerendahin orang yang punya ilmu. Bedain, ente ustad, ente kiai, pakai libasnya ulama. Pejabat pakai libasnya pejabat, betul. Polisi aparat pakai libasnya apa? Jangan polisi pakai libas baju oranye, perampok pakai baju polisi gitu, salah apa benar? Salah, harus semua. Begitu juga ulama jangan main libas pejabat pakai dipakai. Bukan kita ngejelek-jelekin, oh sekarang pakai batik dong. Kita nggak lagi ngejelek-jelekin batik, nggak lagi ngejelek-jelekin busana adat, bukan. Cuman diajarin sama Rasulullah SAW sampai ada bab sendiri, adab libas, adab berpakaian. Harus tahu di mana posisi kita. Kita ini sebagai apa? Oh, kita sebagai penuntut ilmu, pakai libas-libas penuntut ilmu. Kita Anda sebagai ustaz, pakai libasnya ustaz, sopan, begitu dan begitu. Oke, jelas sampai sini. Bab dukhulu adab, bab dukhulil khala, masuk ke dalam bab tentang masuknya ke dalam toilet atau kamar mandi. Fa idza qasadta baital ma'i, dikatakan oleh Imam Ghazali, jikalau engkau berkeinginan masuk ke dalam baitul ma, di sini baitul ma maksudnya ruangan air atau rumah air, maksudnya kamar mandi ya. Jikalau engkau bertujuan masuk ke dalam kamar mandi liqada'il hajah, untuk menunaikan hajat, bahasa halus ya, qada'il hajah. Kenapa kok buang air dibilangnya qada'il hajah? Bahasa halus, bahasa menunaikan hajat. Faqaddim fid dukhul, maka dahulukanlah ketika engkau masuk, rijlakal yusra, dahulukan kaki kirimu, kata Imam Ghazali. Wa fil khuruji rijlakal yumna, dan ketika engkau keluar, kaki kananmu. Ketika masuk, dahulukan kaki keluar, dahulukan kaki. Kalau lupa, salah kita minal masyayikh kita mengatakan, guru-guru kita, kalau lupa masuk kaki kanan duluan, keluar lagi, masuk pakai kaki kiri. Biarin aja. Enggak, kenapa? Biar ghasban an syaitan, ejek syaitan. Enak aja lu bikin gue lupa sunnah, keluar lagi, masukin kaki kiri, masuk lagi, biar geram tuh syaitan. Karena yang bikin lupa adalah syaitan. Lupa gitu kadang kan keburu-buru ya, nggak mesti kebelet, terkadang orang ya nggak kebiasaan aja gitu, kurang biasa masuk pakai kaki gitu, bukan kebelet, enggak, kurang biasa, jadi kaki kanan mulu masuk, mundur lagi, keluar pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Dan juga dikatakan oleh ulama, masuk kepada tempat apapun yang kurang baik, masuk ke kaki kiri, masuk pasar kurang baik. Kenapa kurang baik? Karena di dalam pasar tuh ada orang yang bohong, ada orang yang jujur. Kebanyakan orang yang bohong, kata ulama ya. Masuk mall, masuk pakai kaki kiri, dianjurkan. Kan mall bersih itu di dalamnya ya.
Wala tastashib syai'an alaihi ismullah ta'ala wa rasul. Jangan kau sertakan, jangan kau sertai, jangan kau bawa sesuatu yang ada namanya Allah Subhanahu wa taala dan nama rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau nabi yang lain. Jangan bawa sesuatu masuk ke dalam toilet yang ada nama Allah, Al-Qur'an, apapun, kertas ada namanya Allah, ada nama Nabi Muhammad, apa lagi? Ya apapun deh. Peci tulisannya Muhammad Rasulullah misalnya. Ya. Kalau mau nggak mau gimana? Mau nggak mau saya bawa. Saya lagi di luar negeri atau di luar kota. Ya, saya tiap hari mesti bawa yang namanya buku wirid atau Al-Qur'an. Ya mau subhanallah setiap hari dia murojaahnya Al-Qur'an setiap. Jadikan lakukan sikap yang seakan-akan engkau nggak mau bawa itu. Bedain engkau nggak mau bawa itu yang ada nama-nama Allah. Jadi misal kata ulama genggam. Kalau nggak mau masuk digenggam atau dimasukin tas atau kantong yang dalam gitu. Oh kalau saya taruh luar bakal hilang atau saya lupa. Ya, misal di luar lagi kemana itu ya, lagi ke Eropa ya, lagi Belgia ya. Kalau saya taruh luar hilang beb, saya bawa kitab wirid atau apa. Kita lagi keluar negeri atau lagi keluar kota atau lagi di mall, nggak ada tempat, mau nggak mau bikin sikap yang seakan-akan kamu ngelindungin itu nama Allah atau nama Nabi Muhammad yang ingin kamu bawa masuk ke dalam toilet dengan cara genggam. Oh kalau genggam nggak bisa kan di tengah-tengah nanti kita buang hajat, mesti cebok, mesti apa ya, masukin dalam tas yang dalam. Niatin perilaku kita itu jangan untuk melindungi ini daripada masuknya toilet walaupun mau tidak jelas sampai sini. Jangan tinggalin di luar juga, nanti dia buang sama orang, masukin tong sampah, lebih parah lagi. Wala tadkhul hasira ra'si. Jangan kau masuk toilet atau kamar mandi terbuka kepalamu, kata Imam Ghazali ya. Sunnah jangan sampai kebuka kepala. Pakai peci, pakai penutup. Oh nggak bawa peci, pakai selampe. Bawa selampe nggak? Pakai selampe. Nggak bawa juga. Pakai baju, kata ulama. Baju lepas dikit gitu. Pokoknya usahakan jangan sampai. Ini semua sunnah ya, bukan haram berarti kalau nggak dilakuin. Jangan sampai terbuka kepala. Jangan sampai terbuka atau telanjang kepala. Wala tadkhul hasira ra'si wala hafiyal qadamain. Dan juga telanjang kaki, jangan kau masuk toilet sampai telanjang kaki. Telanjang kepala jangan, telanjang kaki harus beralas. Sunnahnya beralas kaki, sunnahnya pakai penutup kepala, topi kah, peci kah, selampe kah, apa lagi? Rida, kantong kresek, nggak sempet saya nggak bawa kopiah, ada kantong kresek masuk. Kenapa dikatakan makwal jin? Karena toilet itu tempat apa ya? Kan base campnya jin. Ya, tempatnya jin dikatakan oleh para ulama. Wa fi riwayah dikatakan adalah agar kita aman dari gangguan jin. Walaupun beralas kaki, gangguan jin bisa masuk dari atas kepala sama ke bawah. Itu yang kedua, yang pertama. Yang pertamanya lagi karena ittiba lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Selanjutnya kenapa? Alasannya apa? Alasan setelah ittiba karena itu semua toilet itu tempatnya jin. Pakai sunnah kita pakai tutup kepala, beralas kaki, masuk kaki kiri. Itu sunnah diajarin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak ya Islamnya. Sampai masuk kamar mandi diajarin itu. Masuk kamar mandi diajarin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Waqul, nah ketika engkau ingin masuk, waqul inda dukhul, ucapkanlah, bacalah ketika kau ingin masuk. Inda dukhul, ketika ingin, berarti belum sampai itu sunnahnya, belum sampai masuk. Baca doanya, Allahumma bismillah, a'udzubillah minar rijzi an najas, minar rijzi an najzi. Bismillah dengan nama Allah. Sini Al-Imam Ghazali ngambil riwayat yang pakai bismillah, doa sebelum masuk toilet atau kamar mandi. Ada riwayat nggak pakai bismillah, langsung a'udzubillah. Ya, tapi Imam Ghazali di sini pakai riwayatnya bismillah. Bismillah aja, jangan pakai Ar-Rahmanir-Rahim, nggak sunnah Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillah aja. Ya, bismillah dengan nama Allah. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, minar rijzi an najzi, daripada segala kotoran dan hal yang membuat kotor. Rijzi sebenarnya najis, sama juga artinya najis. Aku berlindung kepada Allah dari hal yang najis dan hal-hal yang membuat menjadi najis. Al-khabith, segala najis atau kotoran. Al-mukhbith, dan segala yang menjadikan kotoran atau yang menjadikan najis. Asyaitanir rajim, syaitan yang terkutuk. Itu sunnah baca doa. Oh Beb, kalau pakai doa yang riwayat yang biasa kita pakai, Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'ith, boleh. Itu riwayat, ini riwayat. Oh kami hafalnya yang itu Beb, kita dari SD bacanya itu. Oh ya udah baca. Ini yang ada di kitab Bidayatul Hidayah, riwayatnya Allah bismillah, Allahumma inni Allahumma ya bismillah, a'udzubillah mir rijzi an najzi al khabithil mukhbith asyaitanir rajim. Oh saya hafalnya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, enggak apa-apa, baca. Itu riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa indal khuruj, dan ketika engkau keluar. Berarti apa? Baca tadi ketika engkau ingin masuk, berarti ketika di luar. Wa indal khuruj, dan ketika engkau baca juga ketika engkau keluar. Nih doa keluar, berarti kalau sudah di luar, bukan masih di dalam. Doa keluar dari toilet, bacanya udah keluar. Ketika pakai kaki kanan tuh. Apa artinya? Apa doanya? Ghufranaka alhamdulillah alladzi azhaba anni ma yu'dini wa abqa ma yanfa'uni. Ini riwayat juga ya. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Ampunanmu ya Allah. Kita agak sedikit bertanya mungkin kalau kita tahu artinya sekarang. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Ampunan, emang habis ngapain gitu? Ya kan? Kita kan cuma gobel aja. Kita kan cuma buang air besar atau buang air kecil atau masuk kamar mandi. Ya naudzubillah, kalau ngakuin dosa lain lagi nih. Naudzubillah. Enggak, ini kok doanya keluar dari kamar mandi diawali dengan ghufranak, ampunanmu ya Allah. Ya, dikatakan oleh para ulama, karena waktu di kamar mandi kita ini dihimbau oleh syariat, kita diminta sama syariat jangan bawa sesuatu yang ada zikir Allah, dan jangan ngucapin sesuatu yang ada nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Istilahnya di kamar mandi bukan waktunya zikir. Kita dihimbau, kita diminta, bahkan kita dianjurkan jangan sampai di kamar mandi kita berzikir. Berarti ada kelalaian tuh kita di kamar mandi. Berarti kita ada kelalaian kita di kamar mandi. Makanya doa keluar dari kamar mandi Nabi Muhammad ngajarin ghufranak, ampunanmu ya Allah. Kenapa? Tadi sejenak kami nggak berzikir kepadamu. Seakan-akan. Paham? Kenapa? Karena kita ini dimanapun, kapanpun, mau di motor, mau di ruang tamu, mau lagi kerja, diusahakan kita selalu berzikir kepada Allah, entah dengan lisan, entah dengan janan, entah dengan hati.
Ketika di kamar mandi, stop waktunya zikir pada Allah. Oleh sebab itu doa keluar dari kamar mandi kok ghufranak, karena itu minta ampun sama Allah. Kenapa? Sejenak tadi kami nggak berzikir kepadamu ya Allah. Paham ambil situ? Jadi kalau ada yang bertanya kok keluar dari kamar mandi ujuk-ujuk ghufranak, ada apa? Minta ampunan, lu nggak ngapa-ngapain kok, saya godoil aja kok. Ya, kata ulama, karena tadi di kamar mandi kita semua nggak ada yang boleh berzikir kepada Allah. Sedangkan kita ini jadi hamba Allah, harus setiap saat kita ingat sama Allah, entah dengan lisan, entah dengan hati. Waktunya di kamar mandi kita lupain tuh zikir, kita nggak berzikir dengan sengaja, pakai keluar dari kamar mandi minta ampun kepada Allah. Diajarin oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat sekali, tapi riwayat ada lagi tiga kali. Ghufranaka, 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 3 kali. Ya. Ada riwayat sekali, cuman ada riwayat 3 kali. Baca yang 3 kali. Dalam cuman ngomong ghufranaka doang. Apa susahnya? Baca yang paling bagus. Ghufranaka, Allahumma, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi adhaba anni ma yu'dini, yang telah menghilangkan, melepaskan dari aku, anni, daripadaku, ma yu'dini, segala yang membuat aku sakit, segala yang mencelakai aku, segala yang mengganggu aku. Yu'dini, mengganggu, bikin sakit, bikin celaka. Apa itu? Kotoran. Ya, segala puji bagi Allah. Bersyukur setelah kita minta ampun sama Allah, keluar dari kamar mandi. Karena apa? Karena kita hilangin zikir. Emang kita dihimbau, diminta nggak boleh berzikir. Habis itu kita bersyukur, hamdalah kepada Allah. Kenapa? Yang telah menghilangkan kotoran yang mengganggu. Betul. Coba kotoran nggak dikasih keluar sama Allah 24 jam aja, kira-kira gimana? Naudzubillah. Kalau nggak sakit masuk rumah sakit itu 24 jam nggak ke kamar mandi, nggak buang hajat itu. Naudzubillah. Jangan sampai sehat afiat. Kalau nggak sakit ke rumah sakit 24, jangankan 24 jam, 12 jam aja deh. Nggak dikasih kamar mandi loh, mau nggak dikasih keluar tuh kotoran yang di tubuh kita, nggak dikasih sama Allah keluar. Ya Allah, naudzubillah. Nggak ada yang buang air kecil, nggak ada yang buang air besar, 12 jam aja. Hah? Kalau nggak sakit, rumah sakit. Naudzubillah. Semoga sehat afiat. Makanya kita selalu bersyukur, keluar dari toilet baca doa. Ghufranaka, alhamdulillah, alladzi adhaba anni ma yu'dini, segala yang buat aku sakit, segala yang membuat aku. Karena kotoran membuat kita sakit. Atau enggak membuat kita ke rumah sakit. Wa abqa ma yanfa'uni, dan engkau tetapkan ya di dalam tubuhku sesuatu yang bermanfaat untukku. Maksudnya apaan? Sisa-sisa makanan Allah jadiin vitamin, sisa-sisa makanan Allah jadiin kekuatan buat kita, Allah jadiin semua berjalan rapi, berjalan lancar. Wa abqa ma yanfa'uni, dan engkau tetapkan di dalam tubuhku, dan engkau tetapkan di dalam tubuhku segala yang bermanfaat buat saya. Apa itu? Vitaminnya, kekuatannya, kesehatannya, segala-segalanya. Kita makan ada yang namanya kotoran, ada yang namanya vitamin. Yang keluar itu namanya kotoran, yang tetap di dalam tubuh adalah vitamin. Itu doanya ya, doa keluar dari kamar mandi. Ghufranaka, alhamdulillah. Ghufranaka 3 kali kalau bisa. Ghufranaka, ghufranaka, ghufranaka. Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini wa abqa ma yanfa'uni. Oh Beb, saya biasanya yang biasa baca apalnya Beb. Ghufranaka, alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wal afani. Boleh, sama baik. Maksudnya sama baik itu riwayat juga, riwayat sunnah juga. Terusin, terus wayan bagi, dan seyogianya antu'idda, kau persiapkan an-nubala. Nubal itu
alat-alat tukar mandi, maksudnya airnya. Kalau orang dulu ya, orang-orang dahulu apa ya, batunya apa segala macam, nubal itu peralatan. Kalau sekarang apa nih? Ini kayak toilet, kayak apa, semprotannya, kerannya. Cek dulu, buka dulu, jangan langsung masuk, buang air. Kalau mati nggak ada air gimana air? Teriak-teriak lu, tolong. Diajarin tuh sama syariat. Wayan bagi seyogyanya antu'id dan nubal, siapin dulu apa yang kebutuhan kamu buat gobel hajat, siapin dulu. Bener ada nggak? Nyala nggak tuh air? Qabla qada'il hajah, sebelum engkau qada'il hajah, sebelum engkau gobel hajat, sebelum engkau buang air kecil kah, sebelum buang air besar kah, siapin dulu. Walaupun rumah kita sendiri, apalagi tempat orang lain, apalagi tempat umum, mau bensin, wah, main masuk lagi, buat air mati, mau kemana? Minta tolong ada siapa? Kesian. Kalau rumah sendiri, semprot. Oh ada semprotan, oh nyala air. Oh dikit aja, asal aja. Oh sunnah tuh ya, mempersiapkannya tuh sunnah. Kalau dahulu pakai batu, siapin batu. Sekarang nggak ada batu, ya kerannya buka dikit, cek dulu air keluar nggak. Kalau buka lihat dulu. Kalau sekarang yang ini beb, yang nyedot misalnya apa namanya, klosetnya, pencet aja dulu. Kalau mampet ternyata pas buang air tambah naik, naudzubillah min dzalik. Buang air kagak, hilang tuh mules. Naik lagi ke atas. Terus ya, ini orang mau sedikit ya. Goda'il ha wa an la tastanji. Oke, jadi begitu, persiapkan. Siapin. Semprot airnya dikit aja, seret apa dicek dulu. Cek dulu semua. Keran, terutama air banget. Terutama walaupun di rumah sendiri memang sunnah. Persiapin dulu. Jangan main masuk aja, buang air aja. Web kalau nggak dikerjain seperti ini gimana? Makruh semuanya ini kalau kita nggak kerjain dari tadi tuh. Masuk pakai kaki kanan, nggak kaki kiri. Masuk telanjang terbuka kepala, nggak nutup kepala. Masuk toilet nggak pakai alas kaki, telanjang kaki. Jadinya makruh. Kenapa? Meninggalkan sunnah itu makruh. Memang nggak dosa, tapi makruh. Sayang gitu. Kok sayang? Iya. Ya, karena ini hal-hal yang setiap hari pasti kita ulangi. Oleh dengan sedemikian hingga syariat Nabi kita Muhammad ngajarin kepada kita seperti ini. Karena ini ulang tiap saat kita pasti ngerjain, betul? Setiap saat, maksudnya saat bukan tiap detik memang, tapi setiap waktu kita bakal ngerjain seperti ini. Berarti ini sunnah yang bakal keulang-ulang setiap harinya kita. Minimal nggak tahu berapa kali. Orang-orang beda, setiap orang. Jangan sampai sunnah-sunnahnya ini kita tinggalin, karena itu udah diajarin oleh para ulama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an la tastanji bil ma fi mawdi qada'il hajah. Nah, tapi ini sebagian ulama mengatakan ini kalau kamar mandinya kayak orang dulu gitu, pakai batu. Artinya apa di sini katakan? Wa an la tastanji bil ma, jangan kau beristinja dengan air di tempat yang kamu buang air. Tahu enggak? Jangan kau istinja pakai air di tempat masih di situ. Ini dahulu. Kenapa? Kalau dahulu itu ya bawahnya itu enggak begitu. Bawahnya kering. Jadi kalau pakai air tuh muncrat kemana-mana. Tapi kalau sekarang enggak kali ya, kan pakai semprotan itu tuh ya. Tapi tetap hati-hati. Kalau bisa pindah tempat ya ahsan, lebih baik pindah tempat. Makanya orang-orang dulu tuh buang air beda sama buat tempat mandi ya. Ya, tempat buang air. Ceboknya gimana?
ceboknya jangan di situ, jangan pas di atasnya. Karena orang dulu masih tetap di situ kotorannya, najisnya. Kalau sekarang kan tinggal kita pencet, seret, kesedot, hilang. Betul? Atau enggak kita siram. Cuman kalau emang mau ngerjain sunnah, pindah tempatnya sedikit. Pindah berdiri boleh nggak ceboknya? Boleh, nggak ada. Yang penting godel hajahnya jangan sampai berdiri. Ceboknya boleh aja. Cuman lebih baik jangan sampai berdiri, jongkok tempat lain. Tapi kalau ini dahulu karena kotorannya masih di situ. Paham? Paham nggak sih? Masih di situ ke gambar nggak? Kalau sekarang kan bisa gampang kesedot, udah kesiram. Wallahu a'lam. An la tastanji bil ma fi mawdi qadil hajah wa an tastabri'a minal bol, dan tuntaskanlah dari air kencingmu. Tuntasin, kalau kencing tuntasin, selesain, kelarin, lepasin, habisin. Sunnah juga ya. Kalau habis kencing, dengan cara apa? Tuntasin, bitanah nuh, dehem, wan natri. Kalau orang laki agak dipencet, salasan 3 kali. Tapi laki sama perempuan sama, sorry. Yang jelas menuntaskan air kencing sunnah. Menuntaskan air kencing sunnah. Jangan habis kencing udah bangun cebok ya. Tuntasin dulu. Gimana cara tuntasnya? Dehem. Dehem berapa kali? 3 kali sunnah. Habis dehem pencet. Bagi orang laki dulu nih. Orang laki dikatakan para ulama, ada nih di sini. Ada. Wa bi imralil yadil yusra ala asfalil ghadib. Caranya gimana? Ini batang, ini paham ya, cara ilmu nggak ada yang malu deh, ya nggak aib ya. Ini pencet sedikit bawah, ya, pas di ujung sama jempolnya tambahin, baru dehem 3 kali. Ada ulama lagi mengatakan dari bawah dekat dubur. Agak ditekan, tapi jangan sampai kencang banget. Akhirnya lo ngeluh ngajinya gara-gara kena palu ini. Jangan santai aja, santai. Mencet itu yang penuh dengan kasih sayang. Ini jangan direkam, ini nggak live. Yang kayak begini jangan live. Dari bawah, dari dubur tuh, dari atas si dubur tuh agak dipencet sedikit, begitu di batang jempolnya ngikut atasnya sambil dehem 3 kali. Jangan terlalu kenceng, takutnya ada urat putus, los dol akhirnya lo jadi belanwir. Agak berhenti naudzubillah min dzalik. Ini jangan gitu, gini ya. Terus itu bagi orang laki 3 kali itu. Bagi perempuan gimana Beb? Yang belakang nanya perempuan. Maaf ya. Dari bawah pusernya perempuan, tekan sedikit. Anggap nih pusernya, ini perut puser nih. Ini puser perutnya bawahnya. Anggap puser nih. Bawahnya perempuan. Tekan sedikit. 3 kali. Tekannya dikit. Perempuan, ajarin yang perempuan yang di rumah harus menuntaskan air, buang air, entah buang air besar, entah buang air kecil. Orang laki tadi tuh mencet dulu sedikit dari bawah atas dubur yang ada urat tuh dikit, ya, baru batangnya mencet sambil deh. Oh saya pakai yang lain Bib. Saya nggak bisa tuntas dengan cair itu, atau ada tambahannya lagi, bangun duduk, kerjain bangun duduk. Terkadang beda-beda orang untuk menuntaskan buang air kecil atau buang air besarnya beda-beda. Kadang A bisa dengan mencet gitu, ada yang cuman dehem aja nggak perlu, bisa juga tuntas. Ada yang nggak bisa, harus bangun duduk, harus dengan jalan misal. Maksudnya dengan langkah di tempat 60 langkah, ada yang begitu kata ulama di Baijuri.
Tergantung macam-macam. Ada yang jalan, ada yang mukul-mukul tembok di Bejuri, Imam Bejuri yang jelasin. Maksudnya gini-gini, tembok baru tuntas. Ada lagi puser, harus ditarik dulu dikit. Puser harus, tapi ini jangan dicoba-coba, jangan. Udah kalau ente kelar dengan dehem, dengan tanah nuh, dengan dehem aja udah. Jangan jadi was-was terus, semuanya dikerjain. 4 jam lu di kamar mandi akhirnya. Ya, paham? Ini maksudnya gambaran macam-macam. Oh, bukan ente harus ngerjain ini semua. Maunya tadi tuh mukul-mukul jalan di tempat, enggak. Ente kelar dengan dehem. Dan biar apa? Kenapa ini buat nuntasin sisa, nah bukan untuk jadi was-was. Hati-hati, jangan akhirnya jadi was. Justru ini buat ninggalin was. Yang was-was itu orang jahil, orang nggak berilmu, orang nggak belajar. Ini untuk tanah nuh ini ngedehem atau menuntaskan buang air kecil atau sisa najis ini biar kita hilangin was-was. Salah satunya yang jelas karena ittiba Nabi Muhammad. Yang kedua biar nggak ada sisa najis di baju kita atau di busana kita. Jelas. Yang selanjutnya buat ngilangin jangan sampai jadi was-was. Kalau jadi was-was itu orang-orang jahil. Ya, selanjutnya. Jadi masih di dalam. Kalau buat ngilangin was-wasnya gimana, Beb? Saya udah terlanjur was-was. Diajarin lagi oleh syariat, ambil air sedikit, cipratin di tempat misal tanah dalam, di tanah dalam kita, di tanah panjang gitu, digamis, di sarung sedikit, jangan lo ambil ke ember, biur, lo malu nanti sholat berjamaah di asada, usut, jangan, dikit buat ngilangin paham? Ambil, tahu nggak sedikit nih, perlu contohin juga, enggak kan? Dikit, red, buat ngilangin tuh, was-was hilang dah. Kenapa ya kata ulama? Kalau keluar, nah ini air yang tadi gue cipratin, bukan kencing gua, gitu. Paham? Entah di celana, tapi dikit aja, jangan banyak banget, malu loh kecil. Ya, terus. Wa in kunta fi sahra wallahu a'lam bissawab. Kalau engkau di tempat yang terbuka, ya gimana buang hajat? Diajarin lagi oleh syariat oleh Imam Ghazali radhiyallahu taala. Insyaallah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita, sedikit-sedikit bisa kita amalin. Karena ingat sekali lagi, ini adab karena setiap hari kita ngulang, setiap hari entah di rumah, entah di kantor, entah di tempat kerjaan, entah di manapun. Ya, dan bukan untuk menjadi was, justru untuk ngilangin was. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah.